Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah yang murah hati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 14 dan 15. Tuan itu menjawab, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan berbagai cara. Salah satu cara Yesus mengajarkan kerajaan Allah adalah melalui perumpamaan seperti yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan hal kerajaan Allah lewat perumpamaan, yakni perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Diceritakan bahwa ada seorang tuan rumah yang memiliki kebun anggur. Tuan itu pergi mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Ada pekerja yang bekerja mulai jam 6 pagi hingga pekerja yang mulai bekerja pukul 5 sore. Tuan dan para pekerja itu sepakat bahwa para pekerja akan mendapat upah 1 dinar sehari. 1 dinar adalah upah atau gaji harian yang diterima seseorang. Kalau dihitung dengan uang rupiah, 1 dinar kira-kira sama dengan 30.000, tergantung daerahnya. Sebab ada orang yang bekerja di kota, gaji hariannya bisa sampai 50.000. Sementara di daerah lain ada orang yang mendapat gaji harian kurang dari 50.000. Yang pasti besarnya gaji harian sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pemilik dari pekerjaan tersebut. Saudara-saudari terkasih, yang menjadi persoalan bagi pekerja dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan adalah upah yang mereka terima. Sebab pekerja yang bekerja sekitar 12 jam, yakni mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, mendapat upah yang sama dengan pekerja yang bekerja hanya 1 jam, yakni mulai jam 5 sore sampai jam 6 sore. Para pekerja menilai bahwa tuan mereka berlaku tidak adil. Sementara tuan mereka berpendapat bahwa upah 1 dinar yang mereka terima adalah hasil kesepakatan. Tuan itu justru menegur para pekerja yang tidak menghargai kebaikan dan kemurahan hati dan tuan mereka. Sebab berkat kemurahan hati dari tuan itu, para pekerja bisa memperoleh uang. Uang yang mereka terima itu bisa mereka gunakan untuk keperluan mereka sendiri dan anggota keluarganya. Selain itu, dengan bekerja, para pekerja memiliki harga diri. Sebaliknya, jika tuan itu tidak bermurah hati, para pekerja akan jadi penganggur, yakni tidak memiliki pekerjaan. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada yang bertanya, siapakah sosok Tuhan yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan tersebut?
sosok Tuhan yang bersikap murah hati, sebagaimana kita dengar dalam perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, adalah Allah sendiri. Allah itu sangat murah hati, sementara kita umat Kristiani sering bersikap sama dengan para pekerja dalam perumpamaan Yesus. Kita protes dan mengomel kepada Allah. Kita menganggap Allah tidak adil. Kita iri hati melihat sesama kita yang sukses. Kita merasa bahwa kita sudah bekerja keras. Tetapi mengapa ada orang yang bekerja asal-asalan bisa hidup enak dan berhasil? Kita sudah berusaha berbuat baik sambil berdoa setiap hari. Tetapi hidup kita selalu susah. Kita iri hati melihat orang yang berbuat jahat, namun hidupnya sejahtera. Dengan bersikap demikian, secara tidak langsung kita mau mengatur Tuhan. Kita ingin Tuhan berbuat baik kepada kita dan berbuat jahat kepada orang lain, terutama orang yang kita musuhi dan kita anggap jahat. Kita ingin Tuhan menolong kita saat mengalami masalah dan membiarkan sesama kita berada dalam kesulitan. Saat kita berbuat salah, kita ingin dimaafkan. Sebaliknya, kita sulit untuk memberi maaf kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, pemikiran manusia sangat berbeda dengan pemikiran Allah. Ada manusia yang bangga dan bahagia bila dirinya sukses, sementara yang lain gagal. Ada pula manusia yang bangga dan bahagia bila dirinya selamat, sementara yang lain mengalami celaka. Bahkan ada manusia yang berusaha membuat sesama hidup menderita dan sengsara. Sedangkan Allah memiliki pemikiran yang kudus, suci, dan mulia. Allah tidak tega dan sedih melihat manusia yang gagal. Allah juga sedih dan tidak tega melihat manusia yang hidup menderita dan sengsara. Allah pun sedih melihat perilaku manusia yang bangga melihat manusia lain yang hidup sengsara. Allah bertambah sedih manakala melihat manusia menghalangi atau berusaha menjerumuskan sesamanya kepada kejahatan dan kehancuran. Itulah sebagian sifat Allah yang sulit dipahami oleh umat manusia. Sifat murah hati membuka jalan bagi setiap manusia untuk mengalami kasih Allah. Selain itu, sifat Allah yang murah hati mendorong manusia untuk tidak putus asa dan tidak iri hati dengan sesama. Apakah selama ini kita bermurah hati kepada sesama kita dan menolong mereka untuk mengalami kasih dan kemurahan Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu kepada kami, umat manusia. Kemurahan hati-Mu mendorong kami supaya tidak putus asa saat kami jatuh dalam dosa. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami pun mampu menunjukkan kemurahan hati-Mu kepada sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.